Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan bioreaktor, ya, khusus untuk mode operasi yang continue. Jadi untuk video yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang mode operasi yang batch. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan tentang yang continue, atau yang kita sering dengar dengan istilah chemostat. Ya, jadi bioreaktor continue ini yang berpengaduk, ya, itu kita sebut sebagai chemostat. Nah, jadi chemostat itu kita sebut juga sebagai continuous culture device, ya. Jadi sama halnya dengan batch sebetulnya. Kalau untuk case yang akan saya jelaskan ini adalah nutrien, ada satu nutrien yang betul-betul paling disukai oleh si mikroorganisme tersebut yang kita sebut sebagai essential nutrien, ya. Jadi pertumbuhan itu dibatasi oleh si esensial nutrien ini. Jadi pertumbuhan mikroorganisme itu dibatasi oleh si esensial nutrien ini. Nah, sedangkan nutrisi yang lainnya ya itu ada dalam jumlah yang berlebih atau mencukupi lah. Jadi tidak mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme. Ya, contohnya gini, untuk yang esensial nutriennya itu misalnya adalah glukosa. Jadi si mikroorganisme ini dia akan dibatasi oleh keberadaan glukosa. Ya, kalau glukosanya sedikit maka pertumbuhannya pun akan sedikit. Dan kalau glukosanya meningkat, laju pertumbuhannya pun nanti akan meningkat. Nah, seperti itu. Sedangkan nutrien-nutrien yang lainnya, contohnya adalah sumber nitrogennya, sumber kalsiumnya, potasiumnya, dan lain sebagainya, itu ada dalam jumlah yang berlebih sehingga dia tidak mempengaruhi pertumbuhan dari si mikroorganisme tersebut. Nah, jadi untuk chemostat ini agak sedikit berbeda dengan batch. Kalau batch itu kan kita masukkan ke dalam suatu bioreaktor, kemudian kita aduk pada kondisi tertentu. Nah, kemudian setelah diaduk, kemudian di-set kondisinya seperti apa, nah nanti bisa terlihat profil dari mikroorganismenya, penurunan substratnya, kemudian penambahan produknya, ya, kemudian depresi misalnya pengurangan dari si oksigennya, ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kalau di mode operasi batch dia akan berubah kondisi-kondisi tersebut atau nilai-nilai tersebut akan berubah, ya. Sedangkan untuk yang chemostat ini kita harus menjaganya pada kondisi steady state, ya. Jadi gimana caranya untuk menjaganya? Biasanya nanti akan ada umpan segar yang kita masukkan ke dalam si reaktor tersebut, bioreaktor tersebut, sehingga kondisinya bisa mencapai steady state. Nah, jadi tahapan untuk chemostat ini biasanya diawali dulu dengan mode operasi batch. Nah, pada kondisi optimum, ya, misalnya mu-nya itu sudah mencapai mu max, ya, kemudian sudah steady, ya, sudah tidak berubah, mungkin berada pada fase eksponensialnya, misalnya ya, si mikroorganisme tersebut kan dia sudah mencapai mu max dan tidak berubah nilai mu max-nya, nah baru dilakukan proses continue, ya. Jadi proses continue kemudian dijaga gimana caranya biar kondisi-kondisi tersebut dia tetap atau dalam keadaan steady state, ya. Tadi salah satunya yaitu dengan mengumpankan nutrien yang segar di situ. Nah, maksud dari steady state di sini apa? Jadi baik itu nilai dari nutriennya, kemudian produknya, kemudian konsentrasinya, ya, konsentrasi selnya itu di dalam reaktor tersebut konstan, ya, relatif konstan. Kita sebut sebagai steady state, kondisi steady state. Nah, kemudian ada yang ideal chemostat, ya. Jadi chemostat yang ideal ini artinya apa? Ya. Jadi yang akan kita bahas di sini untuk yang chemostat yang ideal. Jadi ketika nutrien itu masuk, ya, kemudian dia langsung perfectly mix, ya. Jadi langsung tercampur secara sempurna, ya. Jadi si nutriennya, kemudian mikroorganisme dengan substratnya dia ketemu langsung gitu ya, langsung bereaksi, kemudian eh, cairannya tersebut dia teraduk secara sempurna, ya, sehingga ideal chemostat ini kita sebut juga sebagai a perfectly mixed continuous flow stirred tank reactor atau CFSTR. Nah,
Itu adalah ideal chemostatnya. Nah, kemudian kebanyakan chemostat itu memerlukan uh, sistem kendali yang baik, ya. Jadi kontrol elemennya itu yang baik. Sistem kendali di sini apa contohnya? Ya, yang pertama di situ ada pH-nya, ya. Kemudian ada dissolve oksigennya, temperaturnya, segala macamnya di situ ya. Untuk men-set kondisi-kondisi yang ada di bioreaktor tersebut, ya. Kita pasang sistem kendalinya. Jadi sistem kendalinya dipasang dengan baik, ya. Jadi untuk menjaga kondisinya itu biar tetap steady state. Ya. Nah, itu untuk yang chemostat. Nah, tadi saya sudah menyampaikan juga bahwa ketika mode continue itu kita set, ya, kemudian nanti di situ ada medium steril yang fresh, yang baru dimasukkan ke dalam tangki tersebut, kemudian diaduk, ya, diaduk secara sempurna. Kemudian mungkin bisa pakai di dalam hal ini chemostat ya, dia menggunakan pengadukan, kemudian disuplai, misalnya ada oksigen di situ atau udara ya, bisa bila diperlukan, dan juga setelah mencapai pada waktu tertentu ya, pada waktu retensi tertentu ya, kemudian si suspension cell-nya, suspension of cell-nya, jadi si sel suspensi selnya itu dikeluarkan pada laju yang sama ya. Jadi ada fresh sterile medium, kemudian nanti ada yang keluar juga. Yang keluar itu adalah misalnya si medium sisanya, kemudian ada cell suspensionnya juga ya, pada laju yang sama, laju keluarannya. Jadi laju masuknya sama dengan laju keluarnya. Nah, dan si volume otomatis ya, volume yang ada di dalam si tangki reaktornya tersebut, dia harus konstan. Ya, jadi dijaga gimana caranya dia konstan. Jadi umpan yang masuk sama dengan umpan yang keluar, tidak juga selalu sebetulnya ya, tapi untuk case kita yang akan kita bahas di sini adalah yang F1 sama dengan F2. Jadi F yang masuk sama dengan F yang keluar. Tapi pada intinya yang paling penting itu adalah misalnya gimana caranya kita men-set kondisinya itu steady state, kemudian volumenya pun harus dijaga konstan. Ya, volume itu harus dijaga konstan. Nah, ini adalah contoh dari sistem chemostat atau bioreaktor untuk mode operasi yang kontinu, ya. Tapi ini untuk skala yang laboratorium. Jadi di sini ada nutrien. Jadi kalau kalian ingin melakukan percobaan dengan menggunakan mode operasi kontinu, jadi di sini ada nutrien, ya, nutrien segar yang sudah disterilkan. Kemudian kita keluarkan ya. Nanti kalau udah yang pertama kita masukkan terlebih dahulu nih sesuai dengan volume yang diinginkan. Misalnya volume tertentu atau working volume-nya itu tertentu. Nah, kemudian di set dulu mode operasi batch. Nah, kemudian setelah mencapai kondisi steady state, baru umpan segar diberikan lagi, dimasukkan lagi ke dalam si reaktor ini, ke dalam bioreaktor ini. Ya, kemudian nanti kalau ada yang masuk, biar volumenya itu tetap terjaga ya pada volume tertentu biar konstan. Nah, si cairan tersebut perlu dikeluarkan. Ya, jadi dia dikeluarkan ke sini nanti akan ditampung pada suatu wadah tertentu yang mungkin di situ sudah steril ya. Jadi ini semuanya dalam keadaan steril. Nah, kemudian gimana cara memindahkannya? Biasanya di sini dipasang pompa ya. Jadi pompa untuk mengeluarkan isi cairan di media ini ya, di tabung ini ya, ke dalam tangki ini misalnya ya, ke dalam tangki ini. Kemudian misal kalau ada oksigen ya, jadi kita beri udara ya untuk si reaktornya, bioreaktornya, kemudian bisa juga dipasang stir tank atau agitator ya, dipasang agitator di dalam si bioreaktor tersebut ya. Jadi ini gambaran umum dari mode operasi kontinu untuk yang chemostat ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ideal chemostat itu ketika kita pengadukannya itu dilakukan dengan perfect gitu ya. Jadi kalau sekalinya masuk ya, nanti langsung dia berubah jadi S. Jadi misalnya di sini umpan yang masuk ya, di sini ada umpan yang masuk, ada F. Kemudian umpan ini satuannya adalah
volume per satuan waktu. F ini laju alir ya, laju alir atau kita sebut sebagai debit ya. Jadi satuannya adalah satuan volume per waktu. Nah, kemudian S0 ini adalah konsentrasi dari sel substrat awal, bukan sel ya. Jadi konsentrasi dari substrat awal, kita sebut sebagai S0. Nah, kemudian X0 ini adalah konsentrasi dari biomasa ya. Konsentrasi awal dari biomasa, kemudian P0 adalah konsentrasi awal dari produk. Nah, biasanya satuannya ini ya satuan dari konsentrasi ini adalah gram per liter. Ya, jadi ini adalah satuannya kalau F adalah volume per waktu atau misalnya liter per jam. Kalau yang ini satuannya adalah gram per liter. Sehingga kalau kita kalikan antara F dengan konsentrasi ini satuannya adalah jadi laju alir massa ya. Jadi laju alir massa itu adalah gram per satuan waktu atau gram per jam. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi memang nanti kita akan membuat atau kita akan merancang persamaan dari yang diturunkan dari kesetimbangan neraca ya kesetimbangan materials. Jadi mass balance-nya ya nanti kita akan membahas tentang cell balance, kemudian ada substrat balance, kemudian ada juga product balance-nya ya. Nah, kemudian untuk balik lagi ya untuk yang ideal chemostat, jadi ketika masuk kemudian diaduk dia akan berubah jadi S, X dan P. Ya, S itu adalah substrat akhir ya ketika bereaksi di sini ya langsung jadi S gitu ya, kemudian langsung jadi X dan langsung jadi P dan nilai yang ada di dalam ini sama dengan nilai X SP yang ada di output sini. Gitu ya. Jadi ketika masuk diaduk XSP di sini, kemudian dia tidak berubah ketika dia sudah dikeluarkan dari reaktor ini, dari bioreaktor ini, jadi S, X, dan P di sini. Ya. Kemudian ada istilah lain ya di sini. Mungkin nanti saya akan sering mengatakan tentang working volume. Jadi working volume ini kita sebut sebagai liquid volume juga. Jadi volume cairan ya. Nanti saya akan bilang working volume. Beda ya antara working volume sama tank volume. Jadi volume tangki sama volume cairan itu berbeda. Jadi volume cairan adalah isi cairan yang ada di dalam bioreaktor tersebut. Kemudian di sini biasanya dipasang gas Parger. Nah, khusus untuk case kita, saya tidak akan menjelaskan bagaimanakah efek dari aerasi di sini. Ya, ada perhitungan khususnya, ada perhitungan yang lebih complicated, yang lebih rumit ya. Jadi kalau untuk yang ideal chemostat yang saya akan jelaskan ini masih yang basic ya, masih yang basic. Jadi kita mengabaikan juga perpindahan ya, misalnya perpindahan dari oksigen ke cairan itu kita abaikan. Kemudian misalnya dari cairannya ke si selnya gitu kita abaikan juga. Tapi sebetulnya harus diperhitungkan kalau ingin lebih rinci lagi. Ya. Nah, kemudian ini kesetimbangan massanya ya. Kesetimbangan massa, mass balance-nya untuk yang sel ya kita rancang dulu, kita bangun dulu persamaannya seperti apa. Nah, yang pertama ini ya mass balance of cell. Jadi kalian bikin ya ini general formulation dari mass balance of cell atau mass balance ya. Ada yang terakumulasi, sekali lagi saya review lagi ya. Jadi ada yang terakumulasi, ada input, ada yang output, ada juga yang generation ataupun consumption ya. Nah, sekarang kita lihat akumulasi yang terakumulasi itu apa sih? Yang terakumulasi itu ini ya, VR dikalikan dx per dt. Ya, jadi akumulasi di situ ada perubahan konsentrasi karena biomasa ya atau sel, perubahan konsentrasi dari biomasa seiring dengan berjalannya waktu. Karena kita set semuanya dalam satuan gram per liter atau satuan satuan gram per satuan waktu atau satuan massa per satuan waktu ya. Jadi harus dikalikan dengan VR ini ya, VR. Jadi nanti kan ini satuannya adalah bentar ya saya tunjukkan pen color-nya bentar ya. Nah, ini kan satuannya sel itu kan gram per liter ya. Nah, ini gram per liter, yang ini satuan waktu. Nah, kemudian ini
VR ini adalah liter. Jadi liter ketemu liter habis. Jadi satuannya semuanya dalam bentuk gram per liter. Yang namanya kesetimbangan massa, ya massa kan berarti harus dalam satuan, gram per waktu ya, bukan gram per liter. Ini gram per waktu. Jadi harus dalam satuan gram. Gram per satuan biasanya waktu atau hour. Ya. Nah, jadi satuan massa per satuan waktu. Nah, kemudian yang inputnya apa? Inputnya kita lihat di sini. Nah, ini kan inputnya. F dikalikan dengan X0. Nah, ini X0 ya. Jadi F dikalikan X0 dikurangi outputnya mana? Outputnya ini ya. F dikalikan dengan nilai X ya. F dikalikan dengan nilai X. Nah, kemudian untuk yang bereaksinya atau yang terbentuknya ya. Jadi rumusnya ini. Rumusnya itu adalah Rx ya. Ingat-ingat lagi untuk Rx itu apa? Ya, kemudian dikalikan dengan volumenya. Nah, Rx dikalikan dengan volume. Rx ini ya satuannya itu sama ya tadi dalam satuan gram, biasanya gram per liter per satuan waktu ya dikalikan dengan ini volume, harus dikalikan dengan satuan satuan volumenya. Jadi nanti ini tinggal coret jadi gram per hour ya. Ini Rx dikalikan dengan V. Nah, Rx ini apa sih? Rx itu kalau kalian ingat-ingat lagi ya untuk video yang sebelumnya kita saya sudah pernah menyampaikan bahwa ada nilai Rx. Rx itu adalah mu dikalikan dengan X ya. Kemudian ada laju konsumsi substratnya itu adalah ini bukan QS ya. Jadi RS ya, ini RS sama dengan QS dikalikan dengan X. Nah, kemudian ada RP. RP itu adalah QP ya dikalikan dengan X. Nah, jadi sama halnya dengan yang RSRP, jadi kita menggunakan mu di sini ya. Mu dikalikan dengan X. Mu itu kan satuannya 1 per hour ya, 1 per satuan waktu. Nah, kemudian X itu satuannya adalah gram per liter. Jadi mungkin di sini kita bisa tentukan bahwa satuannya adalah gram per liter per hour ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan liternya harus dikalikan dengan volume di sini ya. Jadi Rx adalah mu-nya apa? Mu net ya dikalikan dengan X ya. Mu net dikalikan dengan X. Ini bukan mu net, ini adalah Oke, jadi mu G dikurangi KD itu sama dengan mu net ya. Ini harusnya mu G ya. Oke. Nah, sekali lagi, jadi mu net ini adalah mu G dikurangi dengan KD. Nah, kalau KD-nya sama dengan 0, berarti mu net-nya itu sama dengan nilai mu G. Jadi kita bisa tulis bahwa mu G dikalikan dengan X ya, dikalikan dengan V. V-nya itu adalah VR ya, jadi working volume. Nah, jadi mu G dikalikan dengan X dikalikan dengan V. Nah, kalau misalnya diperhitungkan nilai KD-nya, berarti di sini harus ada KD juga kan? Ya. Jadi di sini jadi rumusnya adalah VR dikalikan mu G dikalikan dengan X dikurangi VR-nya ini dikalikan dengan KD dikalikan dengan X. Itu sama dengan VR dikalikan dx per dt dan lain sebagainya. Ini ya, jadi rumusnya itu seperti itu. Nah, di sini keterangannya ya. Jadi F itu adalah laju alir volumetrik ya, laju alir volumetrik atau debit. Nah, untuk memasukkan si nutrien yang fresh-nya tadi ya, jadi ada laju alirnya, kemudian untuk mengeluarkan juga isi dari cairan tangk ini. Jadi sama yang saya sudah sampaikan bahwa nilai F-nya itu ya untuk F1 di sini itu sama dengan nilai F2-nya di sini, yaitu F. Ya, kita asumsikan seperti itu.
Nah, kemudian untuk VR-nya juga sama ya. Ini adalah volume working volume-nya dan diasumsikan bahwa konstan. Ya, jadi ini judul kita kan ideal chemostat ya. Jadi memang perfect gitu ya. Jadi nggak ada. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Jadi untuk mempelajari dasar-dasarnya saja, jadi saya sampaikan seperti ini. Nah, kemudian konsentrasi selnya itu adalah X ya dalam gram per liter. Kemudian laju pertumbuhan spesifik untuk yang gross ya, mu G dalam satuan H-1, kemudian laju kematiannya adalah KD ya. Kalau misalnya di situ ada endogenous metabolism. Nah, ini ya, dari sini, dari persamaan ini yang tadi saya sudah sampaikan, kalau masing-masing itu dibagi dengan VR, ya. Jadi F dibagi dengan V itu adalah dilution rate. Jadi laju pengencerannya, ya, sama dengan F dibagi dengan VR. Ya, jadi sekali lagi, ini nih masing-masing ini semuanya dibagi dengan dibagi dengan VR ya. Sini saya tulis, ini berarti F dibagi dengan VR, ya. Jadi harus seperti itu. Kemudian ini juga dibagi dengan VR, ya. Kemudian ini dibagi juga dengan VR-nya. Nah, ini dibagi lagi dengan VR. Nah, ini dibagi dengan VR. Nah, kalau yang ini kan sudah habis ya. Nah, ini habis, ini juga habis, ini habis. Nah, kalau yang ini itu adalah D, ya. Ini adalah D. Nah, sehingga kita bisa tulis bahwa nilainya dx per dt sama dengan dx0 ya ditambah dengan mu g ya dikurangi kd dikurangi dx ya dari sini nih dx mu gx dan kd. Jadi bentuknya jadi seperti ini ya. Bentuknya jadi seperti itu. Ini cuma matematik aja. Nah, kemudian kalau umpannya itu betul-betul steril, ya steril dalam artian di situ biomasanya yang tidak ada pertumbuhan sama sekali di situ, ya. Kemudian nilai x0-nya itu kita asumsikan 0 dan di situ terjadi endogenous metabolism atau laju kematiannya itu diabaikan, ya. Jadi diabaikan. Kemudian nilai KD-nya atau nilai KD-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai mu G. Dan sistemnya ya kita set steady state. Nah, jadi persamaannya kayak gimana? Nah, jadi persamaannya seperti ini. Jadi sekali lagi ininya kita abaikan 0 ya. Kemudian KD-nya terlalu kecil sehingga kita tulis 0 juga ya. Kemudian X0-nya sama dengan 0. Ini kita tulis 0 juga. Nah, sehingga nilainya kan berarti di sini adalah mu G dikurangi dengan D, ya, kayak gini kan ya. dx itu sama dengan 0. Nah, sehingga X-nya ke bawahin kan jadi habis ya. Sehingga di sini saya tulis bahwa nilai mu G itu sama dengan nilai D. Ya, mu G sama dengan nilai D. Nah, laju pertumbuhan di sini apa artinya? Bahwa laju pertumbuhan dari mikroorganisme itu sama dengan dilution rate-nya. Jadi gimana? Maksudnya apa? Gini. Jadi kalau salah satu parameter ketika kita ingin memilih proses adalah kita melihat dari laju pertumbuhan spesifik dari mikroorganisme. Otomatis kalau semakin tinggi berarti kan semakin cepat. Kalau semakin cepat berarti waktunya makin sedikit. Kalau waktunya makin sedikit berarti produktivitasnya makin tinggi. Sehingga yang kita inginkan, kita harapkan adalah nilai mu G yang tinggi, ya. Nah, mu G yang tinggi untuk meningkatkan mu G, jadi kalau di batch itu nggak bisa ditingkatkan tuh si mu G-nya. Tapi kalau di chemostat ini, ya nilai mu G-nya itu kita bisa tingkatkan. Ya, tingkatkannya gimana caranya? Ditingkatkannya dengan memberikan ini, menaikkan dilution rate. Jadi kalau dilution rate itu kan F dibagi dengan V. Nah, kalau misalnya V-nya itu kita anggap konstan aja ya,
ini V-nya kita anggap konstan. Berarti apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah mempercepat laju alirnya. Jadi laju alir yang masuk dan keluar itu cepat. Laju alir masuk, keluar cepat. Sehingga di situ ya nilai mu G-nya itu akan meningkat juga. Ya, jadi nilai mu G-nya itu akan meningkat. Bentar ya. Jadi kita harus mengatur nilai F-nya atau laju alir yang masuknya itu dan laju alir yang keluarnya itu ya secepat mungkin sehingga kita bisa mendapatkan nilai mu G yang lebih besar ya. Nah, jadi itu ya, proses menjadi lebih efektif, proses menjadi lebih efisien kalau kita bisa mendapatkan nilai mu G yang tinggi. Nah, caranya adalah melakukan adjustment ya pengaturan dari dilution rate ini. Ya, dari dilution rate. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau misalnya si dilution rate-nya itu terlalu tinggi, ya kita kasih terus, udah kita cepetin aja nilai debitnya itu ya, kita tingkatkan aja debitnya terus. Nah, gimana? Apakah ada efeknya atau tidak? Nah, ini kita akan bahas ya. Jadi sebetulnya ada yang kita sebut sebagai washout. Washout akan terjadi kalau si nilai dilution rate ini ya dia terlalu tinggi, terlalu cepat. Oke, awalnya memang seperti ini nilai X-nya kayak gini dan nilai R-nya atau productivity-nya akan naik ya. Jadi kan berhubungan dengan waktu ya. Jadi semakin efisien kan. Efisien dan nilai mu-nya juga akan makin naik juga gitu, makin baik gitu ya, makin bagus. Nah, ternyata pas kita lihat bahwa pada suatu titik, pada suatu kondisi ya si nilai X-nya itu justru dia langsung turun ke bawah seperti ini. Ya, turun langsung ke bawah seperti ini dan si substratnya itu tiba-tiba naik, artinya nggak ada yang terkonversi lagi si substrat tersebut gitu ya oleh si mikroorganisme. Awalnya kan memang steady gitu kan, kemudian dikencengin nih dilution rate-nya, oke ada naik dikit, pada suatu titik di sini ya tiba-tiba substratnya itu kok langsung naik, langsung tinggi, artinya bahwa substratnya nggak dimakan oleh si mikroorganismenya. Nah, dan mikroorganismenya gimana? Mikroorganisme pun akan turun di sini. Dan nilai produktivitinya tiba-tiba akan turun drastis. Nah, ini yang kita sebut sebagai dilution critical. Ya. Nah, jadi dilution rate, ya ini dari aspek mechanical-nya, kalau melebihi dari, nah ini ada syaratnya. Jadi kalau kapan kita menghentikan menahan dilution rate-nya itu tidak terlalu tinggi kapan sih gitu. Jangan terlalu tinggi itu ketika kapan gitu ya. Batasannya itu tingginya itu seberapa sih. Nah, di sini jadi dilution rate kalau dia melebihi dari maximum specific growth ya aspek biologisnya itu akan terjadi washout atau nilai D itu lebih besar daripada nilai mu max-nya. Ya, sekali lagi kalau D lebih besar dari nilai mu max itu akan terjadi washout. Nah, kenapa? Jadi gini, logikanya adalah misalnya ada aliran yang dia terus masuk. Ditingkatin si aliran masuk tersebut. Nah, mikroba itu ya di dalam si tangki itu dia nggak ada waktu ya. Jadi nggak cukup waktunya untuk makan si substratnya itu ya karena terlalu cepatnya kan dilution rate-nya itu ya. Jadi dilution rate itu kan terlalu cepat, mikroba itu nggak ada waktu untuk makan si substrat ya. Jadi kan ada yang masuk otomatis ada yang keluar juga kan. Otomatis mikrobanya karena pertumbuhannya itu nggak secepat dilution rate-nya ya. Jadi si selnya itu banyak yang keluar malah terbawa cairan arus gitu. Lama-kelamaan akan turun sampai drastis turunnya seperti itu. Jadi intinya nggak cukup waktu si mikroorganisme itu untuk mengkonversi si substrat menjadi sel. Jadi menjadi sel karena pertumbuhannya laju pertumbuhannya itu lebih rendah dibandingkan dengan dilution rate yang dikasih ya karena terlalu kencang otomatis si si selnya itu nanti akan terbawa arus gitu ya jadi semuanya malah jadi kebawa arus gitu jadi perlu dihentikan sebelum
ya dia mencapai nilai mu max-nya. Jadi D sebelum mencapai mu max itu ya itu adalah yang paling optimum ya, yang paling optimum. Pada kenyataannya gimana? Harus kurang dari itu. Jadi harus kurang dari D ketika sama dengan mu max ya. Nah, gimana cara mengatasi washout ini? Nah, cara mengatasi washout ini yaitu dengan ini sistem recycle. Jadi kita harus mengembalikan si selnya kembali ya ke dalam si tangki reaktor itu biar jumlah si selnya itu tetap di situ, banyak di situ ya. Jadi dibalikin lagi ya biar jumlahnya itu mencukupi untuk mengkonversi tadi substrat menjadi sel sehingga tidak jumlah yang terkeluar si selnya itu tidak mempengaruhi sel yang ada di dalam tersebut. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi harus ada recycle untuk mempertahankan jumlah sel yang ada di dalam tangki reaktor atau tangki bioreaktor tersebut. Ya. Nah, untuk sistem recycle-nya nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian kita masuk ke hitungannya. Ya, di sini adalah basic calculation of chemostat. Ya, jadi karena laju pertumbuhan itu dibatasi oleh setidaknya ada satu substrat. Ya, jadi yang mempengaruhi hanya satu substrat di dalam chemostat. Ya, kemudian dan dia mengikuti di sini ya mengikuti pertumbuhan monod ya. Kalian udah belajar tentang kinetikanya. Nah, jadi persamaannya tadi kan mu G sama dengan D ya. Jadi mu G sama dengan D sehingga nilai D itu sama dengan mu max dikalikan dengan S dibagi Ks ditambah dengan S ya. Jadi ini mengikuti modot. Nah, kalau kita yang bagian ini nih ya, saya tunjukkan lagi ya. Nah, kalau yang bagian ini kita susun ulang ya, kita ingin menentukan nilai S. Nah, nilai S-nya berarti nilai S-nya itu adalah ini, Ks dikalikan dengan D dibagi mu max dikurangi D. Nah, tadi syaratnya tadi ya, misalnya kalau nggak ada nilai KD-nya ya. Nah, kemudian kalau ingin menentukan nilai Ks-nya, mu max-nya. Nah, jadi harus diplotting 1 per D versus 1 per S. Jadi kenapa seperti itu? Ya, jadi kalau saya plotting 1 per D, 1 per S, jadi ini kan menjadi 1 per S, itu sama dengan, ya berarti mu max dibagi dengan Ks, ya, dikalikan dengan 1 per D. Nah, kemudian ini dikurangi, jadi kalau dibalik 1 per Ks. Nah, ya. Jadi harus diplotting antara 1 per S dengan 1 per D. Nanti kalian bisa menentukan nilai Ks-nya dan juga bisa menentukan nilai mu max-nya dari sini, dari intercept dan dari slope-nya. Nah, kemudian tadi saya sudah menjelaskan tentang mass balance of cell-nya ya. Sekarang mass balance of substrate-nya. Di sini persamaannya sama ya, tapi X-nya itu diganti dengan nilai S ya. Jadi ini ya akumulasi berarti VR dikalikan DS per DT, tadi DX per DT ini diganti jadi DS per DT ya. Kemudian akumulasi yang masuk, nah yang masuk F dikali S0, kemudian yang keluar F dikali S. Nah, sekarang yang ini nih, yang bereaksinya itu adalah rumusnya sama sebetulnya ya. Kalau bukan substrat, di biomasa itu adalah nilai Rx ya dikalikan dengan volumenya. Nah, kalau di substrat berarti kan Rs dikalikan dengan volume. Tapi gini, kalau si substrat, kalau Rx itu kan udah ya, mu dikalikan dengan X ya. Jadi di pertumbuhan si mikroba ya, laju pertumbuhan mikroba. Nah, kalau Rs atau laju konsumsi substrat, si substratnya itu sebetulnya digunakan untuk apa? Ada dua di sini sebetulnya ya. Ada dua. Yang pertama, dia digunakan untuk pembentukan sel. Ya. Jadi digunakan untuk pembentukan sel. Kemudian yang kedua, si substrat ini digunakan untuk pembentukan produk.
Nah, jadi digunakan untuk pembentukan produk. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Ya, jadi yang pertama ini untuk yang pembentukan sel. Jadi kita lihat dari persamaan yield yang sudah kita pelajari, YX per S itu sama dengan RX per RS. Ya, RX itu apa? RX itu apa? RX itu kan tadi ini ya, mu dikalikan dengan X. Mu dikalikan dengan X dibagi dengan RS. Sehingga nilai RS itu sama dengan mu ya dikalikan dengan X dikalikan dengan 1 per YX per S. Ini matematika aja ya. Nah, kemudian kalau yang pembentukan produk gimana? Pembentukan produk ini. Jadi RP dibagi RS. P per S kan berarti RP dibagi dengan RS. Nah, RP itu apa? Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa RP itu ya, RP itu kalau RX itu mu dikalikan dengan X, kalau RP itu adalah QP ya, QP dikalikan dengan nilai X ya. Jadi di sini QP dikalikan dengan nilai X dibagi dengan RS. RS-nya biarin aja. Sehingga kita dapatkan RS itu sama dengan QP dikalikan dengan X dikalikan dengan 1 per YPS. Nah, kemudian yang keduanya ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan sehingga bentuknya menjadi ini ya, mu dikalikan dengan X dikalikan dengan 1 per YX kali S. Nah, jangan lupa dikalikan dengan volume reaktor dikali VR. Ya, kemudian ditambah QP dikalikan dengan X dikalikan dengan 1 per YP per X dikalikan dengan nilai VR-nya. Ya. Jadi intinya adalah laju konsumsi substrat itu adalah laju si substratnya itu digunakan untuk pembentukan sel dan juga digunakan untuk pembentukan produk. Nah, ya. Jadi ini ya persamaannya. Jadi persamaannya itu yang ini. Nah, ini belum diapa-apakan ya. Ini belum diapa-apakan. Nanti ada beberapa syarat kalau misalnya nggak ada endogenous metabolism, kemudian steady state dan lain sebagainya. Ini untuk persamaan generalnya, paling general itu ini ya. Dan di sini sekali lagi saya asumsikan bahwa nilai F-nya itu F in sama dengan F out dan nilai VR-nya itu konstan juga. Nah, kok di sini ada nilai YM? Ya, jadi M ini sebetulnya maksudnya adalah nilai maksimum untuk koefisien yield-nya. Ya, kapan terjadinya? Ya, terjadi ketika di situ tidak adanya endogenous metabolism dan juga tidak adanya maintenance energinya. Jadi apa namanya? Nggak ada tidak ada endogenous metabolism dan tidak ada maintenance energy. Nah, kemudian tadi kan ini kan persamaan umumnya ya, persamaan umum. Nah, nanti mungkin kalian tulis dulu ya persamaan umum ini Fs0 dikurangi Fs dikurangi bla 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 ya. Nah, kemudian di sini ada kalau ada beberapa case misalnya ya, ketika pembentukan produknya itu ekstraseluler itu diabaikan ya, jadi yang bagian ini diabaikan nih ya. Yang ini diabaikan misalnya dan sistemnya itu berada pada kondisi steady state atau ds per dt-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi persamaannya kayak gini nih, ininya diabaikan, ininya juga diabaikan ya sama dengan 0. Kemudian kan tinggal sisa yang bagian sini aja ya. Nah, kemudian ds0 per ds itu sama dengan mu g dikalikan dengan x dibagi dengan y. Jadi sorry ya, x per s. X per S kali pangkat M, YM X per S ya. Nah, jadi ini dari mana persamaan ini? Kalian coba ya nanti latihan di rumah ya dari persamaan ini. Ini kan udah 00 ya. Jadi sisanya ini ya. Nanti ini F-nya jangan lupa dibagi dengan V untuk mendapatkan nilai D. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini. DS0 min S sama dengan mu GX dibagi dengan YMX per S. Nah, kalau apa namanya mu G-nya itu sama dengan D dan pada kondisi steady state ya. Jadi pada kondisi steady state mu G sama dengan D. Kemudian KD-nya ya otomatis KD-nya sama dengan 0 ya. Jadi kan saya sudah bilang bahwa mu G sama dengan D itu ketika KD-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian bentuknya ya, bentuknya itu menjadi seperti ini ya.
X sama dengan YM X per S dikalikan dengan S0 dikurangi S. Nah, kemudian karena nilai S tadi ya, yang pertama tadi ya, yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa S itu sama dengan KS dikali D dibagi mu max dikurangi D, sehingga ya disubstitusi aja nih si S ini ya disubstitusi ke bentuk yang ini ya. Nah, jadi disubstitusi ke bentuk yang ini sehingga nilainya adalah X sama dengan YM X per S kalikan dengan S0 dikurangi, nah itu tinggal disubstitusi aja kan ke sini, jadi yang ini dimasukin nih. Yang ini dimasukin, jadi KS dikali D dibagi mu max dikurangi dengan D. Nah, ini perlu dicatat oleh kalian, ya. Penggunaannya, nanti ini yang akan kalian gunakan, kalau kondisinya gimana? Kondisinya otomatis steady state ya, jadi kondisinya steady state, kemudian tidak ada pembentukan produk ekstraseluler di situ, dan juga yang ketiga, syaratnya adalah nilai KD-nya itu sama dengan 0. Kalau kalian ingin menentukan nilai, kalau ada misalnya soal seperti itu, ya, jadi untuk menentukan nilai substratnya, itu S sama dengan KSD dibagi dengan mu max dikurangi D, kalau nilai X-nya itu dengan persamaan yang ini. Ya, jadi ini untuk case yang ini, steady state, sama produk formation-nya itu diabaikan. Nah, sekarang kalau misalnya dia tidak diabaikan, si ininya dulu deh, endogenous metabolism-nya itu dia ada endogenous metabolism-nya, sehingga nilai D itu kan sebetulnya sama dengan mu G dikurangi KD, itu sama dengan mu net. Ya, jadi D-nya itu nggak sama dengan mu G, tapi D-nya itu sama dengan mu net, di mana mu net itu adalah mu G dikurangi dengan KD. Nah, sehingga kita bisa tulis bahwa nilai mu G itu KD-nya dipindahkan ya, dari sini, ya, pindahin ke sana ya, yang D ini. Jadi mu G sama dengan D ditambah dengan KD. Nah, kemudian dengan mensubstitusi persamaan ini ya, jadi mensubstitusi persamaan ini ke dalam ya persamaan yang ini ya, yang persamaan yang atas ini nih, yang bagian sini. Ini salah lagi ya, ini harusnya YMX. Ya, dengan mensubstitusinya ke sini, si mu G tadi, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ini. Ya. Jadi D S0 dikurangi S, dikurangi 1 per YMX per S, D ditambah KD, X sama dengan 0. Intinya gimana? Intinya si mu G ini, kamu substitusi aja ke sini. Ya, substitusi aja ke bagian sini. Nah, jadi kan yang ini ya, DS0, ini yang bagian sini. Kita dapatkan yang bagian sini. Sekarang saya tulis lagi. Nah, kalau kita rearrange, kita atur ulang persamaannya, nanti bentuknya jadi seperti ini. Ini dari mana sih persamaan ini? Kalian bagi aja ini dengan X, ya. Jadi juga bagi aja dengan X. Nah, itu jadi bentuknya kayak gitu. Setelah dibagi dengan nilai X, ya, nah, kita lihat yang ini, S0 min S per X itu apa? Atau nilai X per S0 ya dikurangi S itu sebetulnya apa? Ini adalah nilai YX per S. Ya. Dan ini ketika dia F. Ya. Jadi, apa namanya, kalau yang M itu ketika dia tidak adanya endogenous metabolism, kalau yang F ini adalah ketika adanya endogenous metabolism, ada maintenance energinya, dan yang mana nilai YX, Y up X per S ini itu adalah lebih kecil dibandingkan dengan YM X per S. Kalau ini YM itu betul-betul ideal ya, theoretical istilahnya. Nah, kalau misalnya yang F ini berdasarkan hasil pengamatan biasanya ya. Jadi yang ini berdasarkan hasil pengamatan ya. Kalau yang ini nanti kalau di soal yang kita tentukan adalah nilai ini nih, yang apa di tabelnya ya, itu kita tentukan nilai yang bagian dalam sini. Nanti baru ketika di plotting nanti kita bisa dapatkan nilai YM ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini saya jelaskan teorinya dulu, nanti saya akan jelaskan cara menghitungnya kayak gimana. Nah, kemudian
dibagi semuanya dengan nilai D, ya. Dibagi dengan D, ini kemudian ini juga dibagi dengan D, dan ini juga dibagi dengan D. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi 1 per YM X per S ditambah dengan KD per YM X per S dikali D sama dengan 1 per F X per S. Ya. Jadi, nah, intinya gimana kok bisa bentuk ini? Intinya gini, yang ini kamu pindahin ke belah sana, kemudian semuanya dibagi dengan D, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan lagi, ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai maintenance coefficient. Nah, maintenance coefficient itu apa? MS itu sama dengan KD dibagi YM X per S. Ya. Nah, kemudian yang ini MS, ya. MS itu adalah persamaannya tuh. Nah, kalau kita lihat di sini KD dibagi dengan YM X per S, ini kita tulis sebagai MS. Ya, ini kita tulis sebagai MS atau maintenance coefficient. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan nilai ini, ya. Nah, kalau di percobaan, ya, kalau di percobaan berarti ini nilai Y-nya, ya, ini akan menjadi nilai intercept-nya, ya, intercept-nya. Yang ini harusnya ini 1 per D ya, jadi 1 per D itu nilai X-nya hasil percobaan. Nah, MS ini adalah nilai slope-nya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, ketika kita ingin menentukan nilai YMX per S dan MS-nya ya, dan nilai-nilai tersebut bisa diperoleh dari memplotting antara 1 per YF per YFX per S dan 1 per D. Jadi bentuknya kayak gini ya. Nanti kamu plotting di sini ya antara 1 per D sama 1 per YX Y per XF-nya. Nah, kemudian kalau untuk menentukan nilai atau jumlah substratnya ya kalian menggunakan persamaan ini ya. Jadi kalau ini untuk nah ini ya untuk persamaannya gunakan persamaan ini. Kemudian untuk menentukan nilai X-nya ya. X-nya kalau di sini ada nilai KD ya. Di sini kalau ada nilai KD. Nah, kalau ada nilai KD menentukan nilai S-nya seperti ini. Kalau untuk menentukan nilai X-nya itu dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi ada 2 persamaan. Jadi kalau yang pertama kan kalian nggak ada KD-nya ya, nggak ada pembentukan produknya. Nah, kalau yang ini nggak ada pembentukan produk dan ada nilai KD-nya. Jadi untuk menentukan nilai S-nya seperti ini. S-nya dan ini nilai X-nya kayak gini. Nah, kemudian ini ada mass balance of product. Ya, jadi rumusnya sama, rumus neraca massa. Sekarang kita susun neraca massanya kayak gimana. Akumulasi sama VR dikalikan dengan DP dibagi dengan DT. Rate of input, kenapa di sini 0? Ya, karena nilai P 0 otomatis nggak ada ya kalau misalnya kita masukin nutrisi pertama kali di situ nggak ada nilai produk awalnya sehingga kita tulis 0 di sini. Kemudian rate of output-nya itu adalah F dikalikan dengan P. Ditambah, jangan lupa ya, di sini yang terbentuk si produknya. Itu RP sama dengan RP dikalikan dengan V. Ya, untuk mensamakan satuannya harus dalam gram satuan per satuan waktu. Nah, gimana nilai RP? Sama halnya tadi RS dan dan RX. RP itu adalah QP dikalikan dengan nilai X. Ya. Nah, kemudian kemudian ini nanti kita masukkan ya ke sini. Kalau volumenya sama, kita coret nilai VR-nya. Ya, ini adalah VR ya, bukan V. Ini VR. Jadi dicoret sehingga bentuknya jadi DP dibagi DT sama dengan min D dikali P ditambah QP dikalikan dengan X. Kalau kondisinya itu mencapai kondisi steady state, ya, jadi ini kan 0 nih. Habis kan karena steady state ya, jadi karena steady state sehingga nilai DP itu sama dengan QP dikalikan dengan nilai X. Nah, ini ya, jadi ini.
DP. Nah, DP ini apa sih? DP itu adalah nilai R. R itu adalah produktivitas. Jadi, produktivitas untuk produk itu kita bisa dapatkan dari nilai KIP dikalikan dengan X. Nah, kemudian di sini untuk kesetimbangan massa substratnya, ya dari kesetimbangan massa substrat ini kita bisa kita mempertimbangkan kalau yang sebelum-sebelumnya itu kita tidak mempertimbangkan product formation-nya. Nah, kalau untuk persamaan ini kita pertimbangkan product formation-nya ya, pembentukan produknya. Nah, kalau kondisinya itu steady state dan F dibagi V itu sama dengan D, ini kan yang rumus paling awal ya, yang tadi saya bilang paling panjang ya, untuk yang dari neraca massa substrat, kalau kondisinya seperti ini, dan semuanya diperhitungkan, nah jadi bentuknya menjadi seperti ini. Ya, nanti kalian latihan gimana cara merangkainya, silakan. Nah, kemudian kalau kita ingin menentukan nilai X-nya, gimana? Nah, jadi untuk menentukan nilai X-nya, kalian menggunakan persamaan ini. Ya, jadi ini untuk case yang ketiga. Case yang ketiga adalah kalau nilai KD-nya itu ada, kalau ada pembentukan produk juga, kemudian ya, jadi ada pembentukan produk dan steady state. Jadi steady state ada nilai KD-nya, kemudian ada pembentukan produknya. Jadi nilainya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang S gimana? Jadi S-nya kayak gini ya. Untuk menentukan S-nya kayak gini. Nah, materinya yang terakhir nih tentang productivity. Jadi yang kita sebut sebagai produktivitas, kita sangat mengharapkan proses memiliki produktivitas yang tinggi. Artinya selain kita bisa mendapatkan perolehan yang tinggi, yield yang tinggi, tetapi kita juga perlu melihat produktivitasnya. Produktivitas biasanya dibagi dengan nilai waktunya, ya. Jadi dibagi dengan nilai waktu. Nah, tadi kita sudah menentukan nilai produktivitas untuk produk, jadi R itu bisa didapatkan dari D kali P, dan R ini didapatkan dari D dikali X. Dan, nah, gimana cara kita ingin menentukannya, ya, ingin menentukan misalnya ada case, ya, ada case, nanti ada di soal, misalnya. Nah, caranya itu adalah kalian harus menurunkan si produktivitas ini, D kali P, terhadap D. Ya, sorry, ini DP per DD ya, DP per DX per DD. Nah, jadi membuat persamaan ya, dari D dikalikan dengan P, fungsi D ya. Jadi ini ada fungsi D, dibuat dulu fungsi D, yaitu misalnya ada persamaan P-nya itu apa ya, sekian, kemudian nanti dikalikan D semuanya. Nah, kemudian ini juga sama X itu apa ya, kemudian dikalikan dengan D, dan nanti baru diturunkan ya, baru diturunkan. Nah, jadi kalau nilai D, kita ingin menentukan nilai D optimum ya, misalnya ini case-nya adalah nilai KD-nya sama dengan 0, KP-nya itu sama dengan 0 ya. Dari persamaan-persamaan ini ya, mu G dan X ya. Nah, kemudian diturunkan ya, kemudian diturunkan ini kan D-nya itu adalah ini ya, kemudian X-nya itu adalah ini ya, kemudian D dikalikan dengan X, ini tinggal kita kalikan, D dikalikan dengan X ya, dikalikan dengan X, kemudian dilanjutkan diturunkan, kemudian disama dengankan 0, nah kita akan mendapatkan nilai D optimumnya itu dengan persamaan ini ya. Dan ini nilai X optimumnya, dan di sini dengan nilai R optimumnya. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai optimum, dilution optimumnya, ya, dengan persamaan ini, ya. Dan juga nilai X optimumnya dari persamaan ini. Tapi syaratnya itu yang ini, ya, nilai KD-nya itu sama dengan 0, nilai KP-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian nilai produktivitasnya gimana? R optimumnya. R optimum nanti tinggal dikalikan, yaitu D optimum dikalikan dengan nilai X optimum. Oke, kalau misalnya nilai S0 di sini sangatlah besar, ya, sangatlah besar atau jauh dibandingkan nilai KS. Nah, kita lihat di sini ya. Dari persamaan ini aja. Dari persamaan ini, kalau nilai
S0-nya itu besar, ini besar sekali, kemudian dibagi dengan yang sangat kecil sekali, otomatis ini nilainya sama dengan 0. Ya, sehingga nilai D optimum itu sama dengan nilai mu max. Ya, betul ya. Jadi dilution rate yang paling optimum itu didapatkan ketika laju pertumbuhan spesifiknya itu dia mencapai nilai mu max. Nah, tapi pada kenyataannya bahwa ketika kita ingin mendapatkan nilai D optimum sama dengan mu max itu susah ya dalam prakteknya, sehingga biasanya nilai D-nya itu harus di bawah dari D optimum, karena kalau udah geser sedikit aja nanti akan terjadinya washout. Nah, itu percobaan perlu dilakukan ya, percobaan atau trial and error-nya itu atau percobaan eksperimen itu perlu dilakukan kapan sih ketika tidak terjadi washout. Kalau pas banget tuh ya, pas banget nanti bisa jadi washout. Nah, kesimpulannya apa? Jadi nanti dalam perhitungan ya, dari perhitungan di sini kalian harus misalnya diminta untuk menentukan nilai substratnya, kemudian nilai X-nya, kemudian nilai P-nya. Jadi dari penjelasan atau penurunan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau ingin menentukan nilai substratnya, kita lihat dari syaratnya ya, atau kondisinya itu kayak gimana. Kalau misalnya nilai KD-nya itu diabaikan, untuk menentukan substrat pakai rumus ini. Kalau KD-nya itu dipertimbangkan untuk menentukan nilai substrat, pakai rumus ini. Paham ya? Kemudian samanya biomasa di sini. Kalau biomasa, kalau di sini tidak KD-nya itu diabaikan, kemudian tidak ada pembentukan produk, nah menggunakan persamaan ini. Kalau KD-nya itu dipertimbangkan dan di sini tidak dipertimbangkan, yaitu pembentukan produknya, nilai X-nya seperti ini. Kemudian kalau KD dan pembentukan produknya itu dia dipertimbangkan, nah nanti dia harus menggunakan persamaan ini. Ya, jadi gimana nilai dilihat dari nilai dari kondisinya, ya dilihat dari kondisinya. Kemudian untuk menentukan produknya, ya ini sama sebetulnya, nggak bergantung terhadap apa yang diabaikan, tidak diabaikan. Nah, ini ya, jadi menggunakan persamaan ini. P sama dengan YP per S dikalikan dengan S0 dikurangi dengan nilai S. Ya. Nah, ini sebagai contoh, di sini ada strain baru, ya jenisnya itu adalah yeast, dan digunakan untuk memproduksi biomasa. Jadi, fokusnya adalah produksi biomasa atau produksi sel. Nah, kemudian dilakukan percobaan pada bioreaktor kontinu, yaitu chemostat, dengan nilai substrat awalnya atau nilai S0-nya itu sama dengan 800 mg per liter. Ya. Ini adalah substrat awalnya adalah 800 mg per liter. Kemudian di situ ada ekses oksigen, ya pH dilakukan pada pH-nya itu adalah 5,5, kemudian temperaturnya 35 derajat Celcius. Dalam hal ini memang kita tidak perlu mempertimbangkan ini ya, tidak ada dalam perhitungan ya. Kemudian ya dengan menggunakan data-data yang ada di tabel ini, ya ini ada tabel. Nah, diminta untuk menghitung nilai mu max-nya, kemudian Ks, kemudian Yx per SM-nya, kemudian Kd, kemudian Ms, dan kita asumsikan bahwa dia ada ini ya, endogenous metabolism di sini, ada nilai Kd-nya. Ya, nilai mu net sama dengan mu max S dibagi Ks ditambah S, di sini ada tambahan lagi yaitu nilai KD-nya. Jadi bukan mu net sama dengan mu G, tetapi di sini ada dipertimbangkan nilai KD. Sehingga kita harus memperhitungkan nilai KD di sini. Nah, ini ada dilution rate, jadi melakukan percobaan itu dilakukan dengan memvariasikan dilution rate dari nilainya 0,1 sampai nilai 0,7. Kemudian didapatkan dari data percobaan, ya ada carbon substrate concentration-nya, atau konsentrasi substrat karbonnya, misalnya di sini di sini nggak ada keterangan ya jenis karbonnya apa, tapi yang membatasi pertumbuhan si mikroorganisme yaitu si karbon ini. Ya, ini ada karbonnya. Jadi intinya relatif lebih semakin D-nya semakin tinggi, si karbonnya ini ya konsentrasi karbonnya ini malah justru semakin meningkat gitu ya di sini ya. Meningkat, kemudian di sini ada sel konsentrasinya ya. Jadi ini sel konsentrasinya atau nilai X. Di sini saya tulis nilai X, di sini saya tulis nilai S, dan di sini saya tulis nilai D-nya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama.
Ya, tahap pertama kalian tulis dulu nih persamaan yang ini ya, yang untuk plotting tadi ya. Jadi saya sudah menjelaskan tadi di awal ya persamaan ini, di mana nilai 1/y/s(f)-nya itu adalah hasil percobaan ya, dari hasil percobaan sehingga kita ingin menentukan nilai ini nih ya. Ini sama dengan sama yang nilai ini. Ya, berarti di sini plotting ya, sumbu y itu adalah 1/x/s(f)-nya, ini f-nya ya, dan dan nilai X-nya itu adalah 1/D. Ya, jadi ini ini adalah 1/D bukan dilution rate, tapi di sini 1/D ya. Di sini 1/D diubah dulu ya. Di sini D diubah jadi 1/D. Kemudian nah, untuk menentukan nilai ini gimana? 1/YX/SF-nya ya. Jadi rumusnya itu adalah 1 dibagi dengan YX/S itu adalah X dibagi dengan S0 dikurangi dengan S. Ya. Nah, S0 itu apa? S0 itu tadi ya yang 800, ya, yang 800, ini nilainya 800 di soal udah ada ya. Nah, ini 800, kemudian nilai S-nya itu nilainya yang ini. Nilai X-nya mana? X-nya itu nilainya yang ini. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai ininya. Ya, ini kita bisa dapatkan dan nilainya itu seperti ini ya. Setelah kita plotting dan nilainya itu seperti ini, kemudian setelah kita plotting juga nilai 1/D-nya itu seperti ini ya. Nah, kemudian kemudian kita masukkan ya nilai-nilai ini menjadi seperti ini ya bentuk grafiknya. Nah, kemudian di sini ada persamaan linear seperti biasa ya. Di sini ada persamaan linear. Ini adalah nilai slope-nya dan ini adalah nilai intercept-nya. Ya, sekali lagi ini nilai slope-nya dan ini intercept-nya. Nah, slope-nya itu berarti saya bulatkan ya. Jadi di sini 0,0555, di sini jadi 0,06. Nah, kita lihat di sini, slope itu apa? Balik lagi ke rumus ini. Nah, slope itu adalah nilai ini, MS. Ya. Jadi slope itu adalah nilai MS. Sehingga nilai MS itu sama dengan 0,06 gram substrat per gram biomasa dikalikan dengan waktunya hour. Nah, kemudian intercept-nya itu adalah 1,6. Ya, ini 1,6. Kalau intercept-nya itu 1,6, nah, kita lihat di sini, ini kan. Nah, intercept itu ini, 1/Y X/SM. Nah, kita ingin menentukan nilai Y X/SM-nya itu, jadi tinggal dibalik aja. Jadi 1 dibagi dengan nilai intercept-nya. Ya, itu 1 dibagi 1,60. Itu sekitar 0,63 gram biomasa per gram substrat. Nah, ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai MS sama nilai YX/SM-nya. Nah, kemudian nilai KD kita dapat dari mana? Nah, di sini kan ada persamaan lagi tuh. Ya, jadi persamaan MS itu sama dengan KD dibagi YX/SM. Ya, jadi kalau kita ingin menghitung nilai KD, tinggal dikalikan aja yang ini ya. Jadi hasilnya adalah 0,038. Jadi MS-nya didapat dari sini ya. Kemudian dia X/S-nya didapatkan dari sini. Tinggal dikalikan saja sehingga kita bisa mendapatkan angkanya, yaitu 0,038. Nah, kemudian tahapan yang kedua, ya, jadi kan itu udah beres. Nah, sekarang kita ingin menentukan sisanya, khususnya untuk nilai mu max-nya, KS-nya, ya. Nah, kita karena tadi memperhitungkan nilai KD, sehingga kita menggunakan persamaan ini, D sama dengan mu max S dikali KS ditambah S, ini mengikuti rumus Simonot ya. Jadi ini D sama dengan mu G dikurangi KD kan. Nah, mu G-nya mengikuti rumus Monod, sehingga kita tulis seperti ini, kemudian dikurangi dengan nilai KD-nya. Ya. Jadi D itu adalah nilai ini. Nah, kemudian kita plotting sekarang. Ya, kita plotting. Pertama, langkahnya adalah si KD-nya itu kita pindahin dulu ke sini. Ya. Nah, kemudian jadi nilai D ditambah KD. Nah, kemudian itu sama dengan adalah nilai mu max dikalikan dengan S ya dibagi dengan KS ditambah dengan S. Nah, ya. Kemudian ini masing-masing kita ubah jadi 1/nya. Jadi 1/D ditambah KD gitu kan ya. Kemudian sama dengan, nah ini KS. Jadi KS
dibagi dengan mu max dikalikan dengan 1/S, ya, kemudian ditambah dengan yang KD sekarang, ya. KD, yang S ya, jadi 1/, mu max. Nah, sekarang ini adalah sumbu Y-nya, dan ini adalah sumbu X-nya. Dan ini adalah slope-nya. Nah, yang ini berarti adalah nilai intercept-nya. Sekarang, kita punya data yang ini nih. Ya, kita punya data yang ini. Nah, sekarang kita ingin menentukan nilai sisanya tadi, mu max sama KS-nya. Nah, mu max dan KS didapat dari persamaan ini, kan? Nah, kemudian gimana caranya? Caranya berarti kita plotting 1/S. 1/S dulu dibuat ini, dan kita plotting dengan 1/D plus KD. D plus KD. KD-nya kan udah ada ya dari persamaan sebelumnya tadi. Dari persamaan sebelumnya nilai KD-nya sudah ada. Nah, yang ini nih. Nilai KD. Nah, ini KD 0,038. Ya, udah ada ya nilai KD-nya. Nah, tinggal diubah. Ini 1/S dapat dari sini ya. 1/S. Kamu tulis aja 1 dibagi S. S-nya itu adalah 16,7. Kemudian tinggal di-drag ke bawah. Kemudian ini KD-nya kan tetap ya. KD-nya itu tetap. Kemudian D-nya tapi berubah di sini ya. KD-nya D-nya berubah. Nah, nanti tinggal kamu plotting aja seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai, tinggal plotting yang sumbu X-nya itu adalah 1/S, kemudian sumbu Y-nya itu adalah yang ini, ya. Y-nya itu seperti ini. Sehingga nanti di sini ada garis lurus, di sini ada nilai slope-nya, dan kemudian di sini ada nilai intercept-nya. Nah, kalau intercept, dari intercept yaitu 1,25, kita tulis di sini 1,25, itu kita bisa mendapatkan nilai ini ya. Jadi ini kan intercept ya. 1/mu max itu adalah intercept. Ya, 1/mu max itu adalah intercept. Jadi mu max adalah 1 dibagi dengan intercept-nya. Sehingga didapatkan 0,8 per jam ya. Kemudian kalau slope-nya gimana? Slope-nya KS dibagi mu max. Oh, kita bisa mendapatkan nilai KS. Kalau KS per mu max itu adalah slope, ya, jadi KS per mu max itu adalah slope, maka nilai KS itu adalah slope dikalikan dengan mu max. Ya, slope-nya itu adalah 100,5 dan nilai mu max-nya itu adalah 0,8, yaitu sekitar 80 mg per liter. Ya, jadi itu untuk contoh soalnya. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan nilai mu max tadi ada, KS juga ada, YX per SM juga ada, KD ada, dan MS-nya juga ada. Ya, mungkin itu saja kuliah tentang chemostat, perancangan bioreaktor dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan nanti kita lanjutkan di diskusi.